Anak gua dibully oleh jagoan kelasnya, tapi dia balas dengan cara yang paling elegan. Dalam VT ini gua juga akan spill ke lo semuanya beberapa video dan foto yang berkaitan agar lo yakin bahwa ini benar-benar terjadi. Ini kisah nyata, bukan fiktif apalagi halu. Begini kisahnya. Pada pertengahan tahun 2022, ada nih di suatu momen, anak pertama gua yang bernama Sahal pulang sekolah dan dijemput oleh uminya. Gak seperti biasa, Sahal yang biasanya datang dengan riang gembira sambil menyapa adiknya, lalu bermain-main sejenak sebelum ganti pakaian, tiba-tiba pulang dalam keadaan pucat, lemes, dan dia langsung ganti pakaian lalu tidur. Karena gua ngerasa ada yang aneh dan di luar kebiasaan dia. Setelah dia bangun dari tidur siang, gua tanya, "Bang, abang kenapa? Kok lemes dan gak semangat?" Maka si Sahal ini menjawab, "Gak apa-apa, Bi. Biasalah pulang sekolah." Dia jawab begitu dan seperti ada yang dia sembunyikan. Karena dia pakai celana pendek, gua bisa lihat nih kakinya. Kok kayak ada lebam-lebam dan berwarna agak kebiruan gitu. Dan itu bukan hanya satu, tapi banyak. Terus gua tanya ke Sahal, "Itu kenapa kakinya kok lebam-lebam gitu, Bang?" "Oh, ini tadi bekas main sama kawan-kawan." Dia jawabnya santai aja. Dan saat itu gua husnuzon dan gua tahu betul bahwa Sahal itu orangnya aktif dan kalau berteman sering lari ke sana kemari, entah dia nabrak kayu atau apa. Gua saat itu masih husnuzon. Nah, lanjut besoknya gitu lagi ternyata. Dia pulang dalam keadaan pucat dan lemes. Sampai-sampai gua sama istri ngerasa ini pasti ada yang gak beres. Dan hal itu terjadi beberapa hari sampai di suatu titik tiba-tiba Bang Sahal tidak mau berangkat sekolah. Dia langsung bilang ke uminya yang bikin uminya itu meneteskan air mata. Tahu nggak dia bilang apa? "Nih, abang udah nggak tahan. Abang dipukulin terus sama kawan-kawan abang di sekolah. Abang nggak mau lagi sekolah di situ. Nah, abang pengen pindah sekolah." Bang Sahalnya bilang gitu. Ya tentu aja kita suami istri kaget lah. Bang Sahal yang biasanya penuh semangat buat berangkat sekolah, sekarang tiba-tiba mau mutusin berhenti dan pindah sekolah. Terus uminya dengan nada sedih bertanya kepada Sahal, "Siapa bang yang mukulin abang?" Terus dia jawab, katanya ada dua orang, yang satu cowok, yang satu cewek. Dan Sahal sebutkanlah nama-nama anak tersebut. Mendengar hal itu, istri langsung nelpon ustadznya untuk melaporkan kejadian ini dan meminta pihak sekolah untuk menindak kedua siswa ini. Terus ketika uminya masih sibuk nelpon ustadz, gua tarik Bang Sahal ke kamar, lalu kami berbicara empat mata. "Bang, waktu abang dipukulin, kenapa abang nggak ngelawan?" Lalu Sahal pun menjawab, "Abang udah ngelawan, Bi, tapi abang kalah. Abang udah nyerah dan masih aja dipukulin. Dan abang dibanting di dinding sekolah." Nah, FYI, sebagai seorang ayah ya, nggak tahu ini terjadi sama lo apa enggak. Gua emang nggak rela anak gua disakitin. Gua lebih nggak rela kalau anak gua kalah dalam berantem. Nah, perlu diketahui bahwa Bang Sahal ini tubuhnya lebih kecil daripada teman-temannya karena emang penyakit Sahal ini susah makan. Sedangkan temen yang membulinya ini adalah jagoan kelas yang tubuhnya hampir sama besarnya dengan orang dewasa. Dan ini menurut gua adalah pertarungan yang tidak seimbang, apalagi 2 lawan 1. Ya udah babak belur. Terus Bang Sahal bilang ke gua nih, "Bi, pokoknya abang nggak mau sekolah di situ lagi. Abang mau pindah sekolah." Ya bilang gitu. Terus gua pegang tangannya dan gua bilang sesuatu ke dia. "Bang, kalau abang keluar dari sekolah itu berarti abang kalah dan abang akan jadi pecundang. Abi nggak mau kalau anak kesayangan Abi ini jadi pecundang. Terus yang kedua, Bang, kalau abang keluar dari sekolah itu, abang akan kehilangan berkah ilmu dari ustadz dan ustazah. Untuk apa abang sekolah selama ini kalau pada akhirnya kehilangan keberkahan ilmu? Ustadz dan ustazah abang nggak akan rela kalau abang keluar dari sekolah. Abang paham, Bang?" Sahal pun pada akhirnya mengangguk sambil menangis. Terus gua peluk dia dan gua bilang, "Makanya Bang, abang harus belajar bela diri supaya nanti kalau abang dibully lagi, abang punya kekuatan buat melawan." Kemudian selesailah pembicaraan itu. Dan pada akhirnya gue minta izin kepada pihak sekolah agar Bang Sahal diistirahatkan dulu beberapa hari untuk menyembuhkan luka-lukanya dan memperbaiki mentalnya. Dan alhamdulillahnya, Ustadz Ustazah Bang Sahal dengan kelemah lembutan mereka menasihati para siswa tersebut sehingga mereka menyadari kesalahan mereka dan mau meminta maaf atas kesalahan tersebut. Bahkan Ustadz dan Ustazahnya sampai bikin video loh buat membujuk Bang Sahal supaya dia mau masuk sekolah lagi. Gue haru banget nonton videonya. Terus gue liatin video yang dikirimkan ustadznya kepada Sahal dan Sahal langsung tersenyum. Dia bilang mau masuk sekolah lagi dan sudah memaafkan kesalahan teman-temannya. Nah, setelah peristiwa itu, Bang Sahal sering banget membuka konten-konten bela diri dan mulai mempraktekkan jurus-jurus yang ada di dalam konten tersebut. Dan tidak lama setelah itu, Bang Sahal minta didaftarkan ke salah satu perguruan silat yang berada di dekat rumah gua. Perguruan silat tersebut bernama PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate, yang kebetulan pelatihnya adalah murid gua di madrasah tempat
tempat gua mengajar. Nah, Bang Sahal ini semangat banget loh latihannya. Sampai-sampai dia nggak mau sama sekali ketinggalan latihan dan selalu disiplin tepat waktu untuk hadir. Dan di sana ternyata dia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dari hasil latihannya selama ini. Bang Sahal menyukai cabang seni tunggal karena waktu itu Bang Sahal paling kecil dan pelatihnya tidak memberikan lawan tanding untuk Bang Sahal karena khawatir nantinya dia cedera. Jadi Bang Sahal ini fokus latihan seni tunggal yang kemudian menjadi keahliannya. Nah, kira-kira seminggu setelah latihan silat, tiba-tiba Sahal merengek, minta dibeliin golok dan kerambit. Ya gue sebagai orang tuanya kaget lah, dan khawatir golok sama kerambit itu mau dipergunakan untuk apa. Terus Sahal gue candain tuh, "Bang, kita nggak boleh balas dendam, Bang." Siapa yang mau balas dendam? Abang cuma mau belajar seni bela diri golok dan kerambit, yang nantinya latihan sama pelatih yang ada di sana. Ya udahlah, gue percaya aja, karena Sahal ini orangnya nggak suka bohong juga kan. Dan gue beli senjata-senjata tradisional itu lewat online. Nah, setelah senjata tradisionalnya datang, Bang Sahal pun banyak menghabiskan waktunya buat latihan menguasai jurus-jurus dari senjata tersebut melalui channel YouTube dan bimbingan pelatih-pelatihnya. Dan dalam waktu yang singkat, ia pun mampu menguasainya. Pas ngelihat dia udah kayak mahir memainkan senjata-senjata tersebut, iseng-iseng gua rekam dan gua upload di FB gua, dan beberapa yang nonton memuji permainan golok Bang Sahal. Ternyata permainan golok itu juga disaksikan oleh kepala sekolahnya. Dan gak lama setelah itu, kepala sekolahnya WA gua dan nawarin agar Sahal mau tampil atraksi seni bela diri dalam acara peresmian sekolah yang dihadiri ibu wali kota. Wah, gua langsung kaget banget lah. Main golok sama kerambit belum 1 minggu udah disuruh tampil depan wali kota. Dan gua waktu itu langsung jawab, "Siap Ustaz, insya Allah akan kami siapkan." Ternyata benar 2 hari kemudian diadakanlah peresmian sekolah Sahal, dan tepat sebelum ibu wali kota memasuki ruangan, Sahal melakukan atraksi bela diri dengan menggunakan golok dan kerambit yang disaksikan juga oleh beberapa pejabat, orang tua siswa, dan teman-temannya satu sekolah. Ini videonya. Ini gua sensor ya, karena gua khawatir akun ini kena pelanggaran lagi, seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Nah, beberapa orang yang menyaksikan video tersebut mengatakan bahwa atraksi ini bukanlah atraksi yang bisa dilakukan oleh newbie, melainkan orang-orang yang sudah profesional. Dan setelah atraksi tersebut, Sahal seperti mendapatkan semangat baru dan kepercayaan diri yang sangat kuat untuk menunjukkan jati diri yang sebenarnya, sambil dikawal dan dibimbing agar hal tersebut jangan sampai menjadikannya sombong, meremehkan orang lain, sok jagoan. Dan gua selalu mengingatkan kepada dia bahwa bela diri adalah kemampuan untuk mempertahankan diri, membela kebenaran dan orang-orang yang teraniaya. Dan alhamdulillahnya, setelah itu Sahal sering banget tampil di berbagai event seperti pagelaran seni, open turnamen, peringatan hari-hari besar, dan lain-lain. Yang video-videonya bisa lo cek sendiri di FB gua atas nama Abi Muda. Terus iseng-iseng gua pernah nanya ke Sahal nih, "Bang, abang masih sakit hati nggak dengan orang yang ngebully abang dulu?" "Oh, udah nggak lagi, Bi." "Terus gimana sekarang? Abang masih berteman sama dia?" "Oh, masih dong. Malah sekarang kami udah jadi sahabat." Dia bilang gitu. Alhamdulillah kan? Masya Allah kawan-kawan semuanya. Dalam kisah ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama, bersikaplah dewasa terhadap kasus yang terjadi pada anak. Karena banyak kita saksikan pada hari ini, orang tua yang terjadi kasus pada anaknya malah menyerang dan menyalahkan pihak sekolah. Terlalu cepat mengeluarkan anaknya dari sekolah tersebut tanpa dia tahu bagaimana kronologi kejadiannya dan tidak peduli bagaimana usaha pihak sekolah untuk menyelesaikannya. Yang kedua, tidak semua hal buruk yang terjadi pada anak berdampak buruk pada perkembangannya. Disinilah peran orang tua dan guru untuk mengubah yang buruk menjadi baik, yang lemah menjadi kuat, yang penakut menjadi pemberani, bahkan yang dendam sekalipun bisa menjadi tekad yang teguh untuk mengembangkan diri seperti yang terjadi pada Sahal. Dan yang terpenting adalah bersamai terus mereka dalam prosesnya, dukung hal-hal positif yang ada pada mereka, dan buka selebar-lebarnya kesempatan bagi mereka untuk berkembang. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.